warahmatullahi wabarakatuh. Al Centaurian semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di video pembelajaran PAI. Pada kali ini, Pak Andri akan menyampaikan materi tentang puasa sunnah. Silahkan anak-anak dapat menyimak video ini dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak sekalian, pada bagian pertama ini, Pak Andri akan menyampaikan tentang pengertian dan tujuan puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang berarti menahan diri. Puasa artinya ibadah menahan diri dari segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tujuan puasa yaitu untuk mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Centaurian semuanya, kali ini Pak Andri akan menjelaskan tentang macam-macam puasa. Kalau tadi kita tahu bahwa puasa itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka sebenarnya puasa itu ada banyak macamnya. Berdasarkan hukum dalam syariat Islam, puasa itu terdiri dari puasa wajib atau puasa fardu, puasa sunnah atau puasa tatawu, dan puasa haram atau puasa yang dilarang untuk dikerjakan. Nah, apa saja puasa wajib itu? Yang kita ketahui adalah puasa di bulan Ramadan yang wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain puasa di bulan Ramadan, puasa wajib ini ada juga namanya puasa kafarah. Puasa kafarah ini adalah puasa sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar sesuatu hal yang berkaitan tentang ibadah. Misalkan berkenaan tentang ibadah haji, itu ada namanya puasa kafarah bagi mereka yang melanggar hal-hal yang berkaitan tentang rukun atau wajib haji. Lalu kemudian ada juga puasa nazar, puasa yang dilaksanakan karena nazar seseorang yang kemudian nazar itu berupa puasa. Nah, kemudian ada juga namanya puasa sunnah atau puasa tatawu. Puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam sebagai tambahan dan penyempurna ibadah wajib. Nah, puasa sunnah ini ada banyak sekali, nanti akan kita bahas pada slide yang berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah puasa haram, puasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kita. Nah, apa saja diantaranya puasa haram itu? Diantaranya yakni puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian puasa pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 pada setiap bulan Hijriah. Inilah macam-macam puasa, diantaranya ini puasa wajib, lalu puasa sunnah, dan puasa haram. Baik, Al Centaurian semuanya, berkenaan tentang ibadah puasa sunnah yang menjadi materi pada video pembelajaran kali ini, Pak Andri akan awali dengan keutamaan puasa sunnah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahi wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, yakni puasa sunnah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun. Nah, apa saja keutamaannya selain itu? Yang pertama adalah sebagai tambahan amal, sebagaimana pengertian dari puasa sunnah untuk menambah amal. Lalu yang kedua adalah penyempurna ibadah wajib. Mungkin ada ibadah wajib kita yang masih kurang, maka dapat disempurnakan dengan puasa sunnah. Lalu kemudian menjauhkan diri dari api neraka, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim di atas. Dan yang keempat, ada balasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan siapapun yang melaksanakan ibadah puasa. Apa balasan khususnya? Akan kita bahas pada bagian berikutnya. Baik, Al Centaurian semuanya, berkenaan tentang balasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengerjakan puasa itu didasarkan dari hadis riwayat Muslim,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini merupakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Jadi ada balasan tersendiri dalam setiap puasa sunnah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melaksanakannya. Baik, Alsentorian semuanya, pada bagian ini Pak Andre akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari puasa sunnah dan juga ganjaran khusus bagi mereka yang menjalankannya. Yang pertama yakni puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa dan Senin dan Kamis ini biasa kita dengar dan biasa juga dilaksanakan ya. Ini puasa setiap hari Senin dan Kamis. Nah, ganjaran khususnya apa? Ganjaran khususnya adalah bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa Senin dan Kamis akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang kedua yakni puasa Ayyamul Bid, yakni puasa yang dilaksanakan pada setiap pertengahan bulan Komariah atau bulan di tahun Hijriah, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Lalu ganjaran khusus bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa Ayyamul Bid, yakni akan mendapatkan pahala setara dengan berpuasa selama 1 tahun. Masya Allah ya, bagi mereka yang suka menjalankan ibadah puasa Ayyamul Bid. Lalu yang ketiga yakni puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini kita juga biasa mengenalnya, yakni puasa yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Pertanyaannya adalah, apa ganjarannya? Ganjaran bagi mereka yang berpuasa puasa Nabi Daud, yaitu akan mendapatkan hati yang senantiasa dekat kepada Allah, tidak gampang marah, kemudian selalu bersabar, lalu juga mendapatkan seperti balasan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan istimewa ini dikarenakan puasa Nabi Daud adalah puasa yang paling Allah sukai. Karena sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa ya. Jadi hampir setengah tahun itu ia berpuasa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa sunat Tasu'a dan Asyura ini adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Nah, puasa Tasu'a dan Asyura ini salah satu ganjaran khususnya adalah Allah akan memberinya pahala sebagaimana Allah memberikan pahala pada 10.000 orang yang berhaji. Lalu Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kecil yang telah ia lakukan selama 1 tahun yang lalu. Nah, ini ganjaran dari puasa Tasu'a dan Asyura. Lalu yang berikutnya adalah puasa Syawal. Nah, puasa Syawal ini adalah puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri di bulan Syawal. Apa ganjaran khususnya? Ganjaran khusus bagi mereka yang berpuasa Syawal selama 6 hari ini, yakni pahalanya setara dengan berpuasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah ya. Silahkan anak-anak bisa melaksanakan puasa Syawal ini ya. Lalu yang terakhir yakni puasa Arafah. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau sehari sebelum hari raya Idul Adha. Nah, ganjaran apa yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa Arafah? Yakni ampunan dosa dan pahala yang berlimpah. Ampunan dosanya apa? Ampunan dosanya adalah Allah akan menghapus dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang akan datang yang kita tidak tahu berapa banyak dosa, mungkin kesalahan, kehilafan yang kita lakukan, itu sudah Allah janjikan akan dihapus bagi mereka yang berpuasa Arafah. Anak-anak sekalian, inilah jenis-jenis dari puasa sunnah dan ganjaran khususnya. Silahkan anak-anak dapat menyimak kembali video ini agar dapat lebih memahami tentang puasa sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.